Banyak dari teman gue yang nanya, Nick, gue pengen belajar video kayak lu tapi gue gak punya kamera. Rich, gue pengen ngasilin duit dari video tapi gue gak punya alatnya. Rich, gue pengen belajar fotografi tapi gue gak punya alatnya, dan masih banyak lagi. Well, gue gak bisa nyalain itu sih, karena mereka yang mau belajar, baik itu foto, video, gambar, ataupun desain, atau apapun itu, pasti mereka ngeliat hasil karya dari idola mereka, yang which is sudah pada keren. Jadi, gak salah, tapi gak benar juga sih, yang akhirnya itu gak bentuk mindset mereka bahwa kalau pakai HP pasti hasilnya jelek. Tapi lo semua harus ubah cara berpikir lo itu, karena nggak ada orang yang baru belajar film langsung bisa bikin Hollywood film. Nggak ada orang yang baru belajar desain langsung bisa direkrut Pentagram. Semuanya dari nol, butuh proses, dan nggak ada yang instan. Dan sekarang pun gue sama, gue nggak jago-jago amat sih. Ini gue yang dulu. 2014, pertama kalinya gue mulai tertarik dengan dunia perkontenan. Waktu itu gue belum nemu passion gue ya, yaitu videografi, tapi gue waktu itu udah mulai tertarik dengan dunia konten. Pada saat itu, gue memanfaatkan HP yang gue punya sebagai alat untuk belajar. Bete nih bro, mana ya? Oh, itu lagi ngumpul bro. Yep, itu adalah salah satu video sketsa komedi yang garing banget ya. Itu gue bikin waktu tahun 2014-15an, tapi gue bener-bener enjoy waktu bikin videonya, karena gue suka gitu. Bukan karena gue pengen terkenal, karena kalau kita ngejain sesuatu yang kita suka, kita bakal lebih enjoy, hasilnya bakal lebih maksimal, dan kita pun gak akan terbebani. Ntar dulu, kayaknya ada yang kurang deh. Nah, coba kalau kayak gini. Gue bener-bener enjoy waktu bikin videonya, karena gue suka gitu. Bukan karena gue pengen terkenal, karena kalau kita ngejain sesuatu yang kita suka, kita bakal lebih enjoy, hasilnya bakal lebih maksimal, dan kita pun gak akan terbebani. Itu benar-benar full selama 4 tahun gue pakai HP. Gue belajar ngedit pun di HP, yang pada saat itu gue belajar ngedit di aplikasi namanya KineMaster, whatever is that, pokoknya aplikasi itulah ya. Gue belajar ngedit di situ, dan akhirnya belajar ngedit nanti pun di PC pun jadi terbiasa, bisa pakai Adobe Premiere Pro. Jadi pokoknya pada saat itu gue gak ada bener-bener rasa insecure atau gimana gitu. Misalnya YouTuber A, konten kreator B pakai kamera hasilnya bagus, gue pakai HP hasilnya pasti jelek. Enggak, gue nggak ada rasa insecure sama sekali, gue nggak ada rasa down sama sekali ketika ngeliat hasil karya orang lain. Yang gue lakuin pada situ adalah terus belajar dan ngelakuin apa yang gue suka sama gue nyaman gitu ya. Gue terus konsisten ngelakuin itu sampai akhirnya keasah lah skill yang gue punya. Ini editan gue pada saat itu, ngeditnya pakai HP yang tadi gue sebutin, KineMaster. Ya hasilnya nggak seberapa lah ya, namanya juga proses. Sampai akhirnya di tahun 2018 orang tua gue beliin gue kamera. Itu adalah kamera pertama gue. By the way, thank you banget buat orang tua gue yang udah support gue pada saat itu. Dan dari kamera itu, gue mulai belajar lagi, lebih banyak lagi soal videografi. Mulai dari movement, shot, dan di editing gue mulai coba-coba color grading, dan masih banyak lagi. Nah, saking senangnya nih waktu gue pertama kali beli kamera, gue jadi mulai jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta sama videografi, sama dunia perfilman. Nah, dari situ gue mulai nemu passion gue mulai nyaman di passion itu. Dari situ gue mulai jadi lebih rajin konten banget gitu ya, seminggu sampai 2 video, 1 video gitu ya. Nah, dari rajin konten itu, dari konsisten itu, akhirnya gue nyentuh 2000 subscriber pertama gue di channel lama. Ya, gue masih galau ya, jujur gue masih galau banget. Itu gue kehilangan channel gue, mana laptop gue pernah kereset, video-video YouTube gue yang lama kehapus ya. Malah curhat gitu ya. By the way, sorry ya kalau hujan. Kalau kedengar suara hujan emang lagi hujan gitu ya. Nah, dari rajin konten itu, secara nggak langsung gue ngasah skill yang gue punya, mulai dari content creation, videografi, sampai akhirnya gue bisa dapat beberapa proyek komersil kayak sekarang. Semuanya itu butuh proses, gak ada yang instan ya. Walaupun bisa dibilang gue sekarang belum seberapa sih ya, tapi gue bersyukur bisa ada di titik ini. Jadi pokoknya jangan terpaku sama karya dari idola kalian, karena mereka pun ada prosesnya, mulai dari jelek sampai bagus kayak sekarang. Intinya kalau kalian mau maju, ilangin mindset itu dan mulai coba dengan yang ada. Mau belajar video, coba dari aplikasi kamera HP. Mau belajar edit, coba dari aplikasi HP. Mau belajar desain, coba dengan yang ada. Pokoknya mau belajar apapun itu, maksimalin alat yang lo punya. Biarpun hasilnya jelek dan dijudge orang, namanya juga proses. Kalau lo masih takut buat dijudge orang, tandanya lo nggak mau maju. Terakhir, gue Rizani Pramana, keep spirit and see you in the next video. Goodbye.